So kita bakal mulai seperti apa untuk di games yang pertama. Match Lower Bracket Final. Harapan untuk tim Indonesia Arkihosi melawan Eko Filipina dengan draft seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa dan Albert dengan pick dari Martis yang dengan bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yang bisa ngebantu dari segi team fight-nya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-pemain Eko nih. Menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benny Kitty. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah karena mereka ingin mobilitas, mereka ingin untuk mengganggu arah dari goalnya karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di early game. Ya, dan Benny Kitty masih memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus bermain agak sedikit lebih sabar karena ini babysit yang dibawakan oleh Finn. Di area atasnya Yawi belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belah tim akan sedikit bermain lebih pasif. Hanya memberikan poke damage aja. Clay harus menjaga sedikit tempo di area midnya supaya tidak terpick off. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan kini itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan Sanford dengan Petrify-nya sudah ke bait. Tidak ada Petrify untuk gitar. Sudah mulai dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih pergerakan dari pemain-pemain RRQ Hosi. Dan Kaltiji udah mendapatkan pasif big guy-nya Yawi. Masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanjiku tidak akan bermain terlalu agresif. 2 Petrify di tangan Filipina. Ini yang harus diwaspadai karena RRQ mereka nggak bawa Purify sama sekali. Benar, dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa memberikan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya nggak jalan kemana-mana, ditahan di mid-lane sedemikian rupa. Ya. Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dari harus mengandalkan roamernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. Oke, sementara dari pemain-pemain RCOC mereka mau mencoba untuk melawan konten untuk buat Black Dragon Form dari seorang Sanford tapi Kaltiji berhasil untuk mendapatkan tapi ditukarkan dengan first blood. Main Phoenix masih dapatkan oleh Seven. Masih mau lebih tifatnya kali ini Petrify-nya connect dan Finn harus tumbang. Di tangan seorang Sanford ditukarkan Clay. Pertukaran 2 untuk 1 kali ini. Wow. Tim RRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle. Cukup komit sih. Pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah turtle tadi. Berhasil dapetin hasilnya maksimal namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke-trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dan dari kedua, XP dan juga Gold Medal bagi RP Host, mereka menggunakan Fury's Hammer. Mengincar untuk physical penetration. What? Oh no, Yawi. Ini emang ngeselin sih. Kaja tuh ngeselin dengan Ring of Honor-nya ke bawah. Iya, dan itu kerugian yang mahal ya, terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di 5 menit awal ini jungle sangat bergantung dari Chris. Ya, tapi mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu dari RP Host. Kita pressure kembali di area atasnya. Benny Cutie yang bakal coba di-press terlebih dahulu. Sementara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sanford dengan 1 buah Breakfast Fighter. Dan ada statistik di mana Eko menjadi pemegang pertama untuk total turtle segire ya. Bermain lebih objektif untuk Eko Filipina. Banyak banget turtle, 35 turtle ya dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, Petrify bahkan dari Sanford di commit habis. R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Eko. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan. Di area bawahnya terlebih dahulu. 1 buah Black Dragon Form di pop up. Untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sanford. Tidak mau mengambil resiko untuk tim fight dengan Albert di area bawah. Ya, dan mau gak mau di sini di Gold Lane, Skylar ini harus dibabysit oleh Finn karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana Clay-nya gak bisa bantu sama sekali buat di atas karena dari minion tengahnya selalu di-clear cepat. Jadi mau gak mau dia stay di sana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin rotasinya dari RKOC harus lebih gimana caranya memprioritaskan biar Skylar-nya dapetin space yang cukup banyak untuk farmnya. Karena Benny Cutie pun sadar akan hal tersebut. Mereka gak bawa marksman, mereka memang bawa Harit yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini Kartizi dan Donald Welcome dibuka. Dan bahkan burst damage dari seorang Sanji. Lap dari belakang tapi total slain. Bain Phoenix berhasil diamankan tapi Yawi tumbang kali ini Albert. Berhasil dapetin double kill ke arah Kartizi. 2 pemain hilang ditukarkan dengan 1 turtle objektif Filipina. Wah, ini dampak yang lumayan besar nih karena Eko butuh banget Yuzong ketika dia mau kontes ke arah turtle. Oke, turtle-nya masih bisa didapatkan namun ada 2 member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Kartizi. Yang ini penting banget, pattern jungle-nya akan sedikit terhambat walaupun Benny Kitty nggak tumbang. Dan untuk Skylar, menurutku selama dia nggak tumbang, nggak ada masalah di gold lane.
benar. Tapi Sengsen tadi ya, dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengandalkan Finn. Dan Finn juga, kalau dia buka, itu kalau ada si Kajanya, ada Divine Judgment yang siap buat narik Finn kapanpun juga. Iya, dan yang ngeselin ya, yang mengerikan dari Echo ini adalah dua Petrify yang tiba-tiba bisa datang. Ya. Dari seorang Sanford dan juga Sanji. Ya dan kita lihat, Sabar terlebih dahulu, Yawi. Benar-benar udah di-expect oleh seorang Skylar, tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada ke pick off oleh seorang Yawi. Oh charge, harus mengejar ke arah Benikiti. Masih bisa selamat dan tadi defense adjustment-nya cooldown om. Bisa di-dodge dengan flip. Oke, bisa ternyata. Dan untuk tim fight seperti ini ya, tim fight jangka panjang, kalau TZ dia sudah punya Radiant Armor. Dia sustain dan dia respect. Dia Radiant Armor, dia bukan lebih fokus untuk dapetin still light, light misal atau bahkan dengan anti kuras untuk first itemnya. Karena dia tahu di early game yang bisa kasih damage to dia ini adalah play. Iya, dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-pemain dari Echo mereka akan main dari area sekitar mid menuju ke area atas, ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara RQ mereka harus udah mulai siap untuk menjawab inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Echo Filipin. Bahkan 3 member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga gak kalah siap, namun di bottom lane ternyata Rockwave. Lagi-lagi R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget Bombo, Sanford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke kali ini, Yawi maju dengan satu buah dipanjat namun Clay bakal coba ditabrak dengan seorang Sanford. Kali back dari komnya di pop up. Alba mencoba untuk bertahan tapi kali ini Sanji menahan dari area midnya sehingga membuat Echo Filipin mereka bisa mendapatkan turtle slain by Infinix untuk yang ketiga kalinya. Oh no, harus reset terlebih dahulu. RRQ nggak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan trapping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane, dua Petrify pun ready untuk dikomit demi mendapatkan kill ke arah R7. Ya, dan jalan Sanford ini selalu bisa masuk dari belakang juga. Yuzong dia, timingnya dia masuk, itu selalu bisa memberikan impact besar untuk tim Echo. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kiyoshi karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Echo Filipin. Ini cukup bahaya. Dan Finn coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sanford dan Skylar. Sepertinya harus bertukar lane terlebih dahulu karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kali ini di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Tunggu siapa yang bisa diculik terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu buah Detoness Welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi. Menarik ke arah Skylar. Lihat Yawi mencoba untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka nge-zoning doang sih tadi. Mereka mau outer turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Echo sendiri akan lebih luas nih. Tengahnya udah hancur dan invasi jungle mungkin aja dilakukan. Ya, tapi itu adalah 5-man rotation yang dilakukan oleh Echo. Mereka standby di bawah di area dari Orange Buff. Oke, tapi kalau Sisi tertangkap kali ini momen demolition di pop up oleh seorang Clay. Sanji mulai datang dari area backline ini satu buah burst dari seorang Sanji. Menumbangkan Clay kali ini sementara pemain-pemain dari Echo juga kehilangan Kartizi. Pertukaran 1 untuk 1 sejauh ini dari landingnya ini masih bisa dipegang oleh Echo Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. Ya, 4.500 gold difference dan Kartizi respect 4 physical damager, ada anti kuras di sana untuk next item setelah Radiant Armor. Dan misalnya untuk Haritnya dia udah menjadi full damage semua dari Kaditanya full damage dan Haritnya juga full damage. Jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk tim Echo, Kadita ini adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Jadi butuh banget yang namanya Athena Shield juga, misal di romer dari Alkivos. Ya, dan mereka nggak bisa sembarangan untuk nyebrang. Lihat posisi dari Echo Filipin, mereka udah diam, siap-siap untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini nggak bagus. RRQ nggak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih. Ini bisa banget nih nanti counter initiate ataupun bahkan Echo yang melakukan initiate terlebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan split push di bagian top lane. Ini udah pilihan terbaik untuk RRQ sekarang. Iya, ini cukup jauh. Arah Chelsea mereka harus tahan dulu mungkin coba maksain Echo Filipin untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skylar jauh dan dikejar sama seorang Sanford di area atas Benny Cutie. Ngebuka satu buah zaman force kali ini mengusir pergerakan
pergerakan pemain-pemain RQ, Hoshi dan Kartizi masih dengan folklore-nya kali ini sementara Yawi. Tarik. Panjat dia connect. Cara seorang pindah tumbang kali ini dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Albert mencoba untuk menangkapkan di area depannya satu buah dengan manipulation dari seorang play Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus welcome. Dari seorang Kartizi mencoba melakukan R7 dan Albert mencoba untuk tapi Sanford pun tidak tumbang. R7 terpaksa flicker mundur dan kali Sanji berhasil untuk menumbangkan R7 dan Albert. Tipis banget masih bisa survive. Namun harus menukarkan dengan satu buah Lord Flame by UBS Gold di tangan Eko Filipin. Oke, memang dengan posisi yang tadi gak enak banget untuk RRQ sendiri. Dimana Skylarnya udah tumbang di arah top lane. Terus Yuzongnya udah datang juga. Dan Albert udah nahan dari Aura Mortal Coil udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi. Dan walaupun Defense Judgment dikeluarkan oleh Finn ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih untuk membuat bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya, dan bahkan Sanford dia masih in region lagi, nggak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan iya, Hoshi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya dengan adanya barrier yang dipakai oleh ngedelay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Eko untuk langsung menabrak. Karena ini masih Lord di bawah menitnya ke-12. Mungkin best Tarat bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Shield ya. Sementara sejauh ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawahnya. Di atas dan Nanton mencoba untuk mencuri lagi Skylar. Yang terpisah dari enam pemain RQ Hoshi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. Tiga laning bakal coba dipusuk bersamaan oleh Eko Filipin. Dan Lord yang masih bisa ditahan Albert. Mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Eko Filipin di area atas. Dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Kartizi bakal memotong jalan minion di area bawah. Sembari RQ Hoshi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Ya lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya nggak boleh terburu-buru. Namun Konsil juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa. Eko Esport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure walaupun memang untuk mendapatkan satu best Taret itu susah banget jujur. Ya, apalagi dengan ya Lord yang belum punya charge ya, belum enhance. Jadi masih bakal bisa ditahan oleh RQ Hoshi. Tapi ya mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh Ina bersama dengan outer Taret dari RQ Hoshi sendiri. Ini gak ada yang instan bisa langsung narik juga sih dari Benar. RQ Hoshi untuk ke arah pemain-pemain Eko. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan Des barusan. Lihat Sanford. Dan Sanford juga mengudara dengan Black Dragon Form namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat naga terbang ke atas, udah langsung mundur sih. Ya, apalagi dari Sanfordnya dia udah di level 13 ya, dua level sama dengan R7 dengan lapu-lapunya dan perbedaan dari gap levelnya, gap itemnya juga 6.700 gold difference. Dengan Kadita, Clock of Destiny ada Genius bersama dengan Divine Gloves. Lisa jadi menggunakan Rock Wave ini bakal dalam banget untuk jadi yang gak punya defensive item, Athena Shield. Seperti ke arah Beatrix-nya, atau bahkan untuk ke Yves-nya juga dari Clay. Ya posisinya mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena 2 kali dia terpick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Eko Filipin. Ya, mungkin satu kita notice adalah ketika ada yang jalan sendirian dari pemain RQ Hoshi, yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan movement speed dan juga dia bawa Petrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari RQ Hoshi. Iya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya 1 buah flicker untuk mundur. Escape akan sampai Skylar ini terbatas gitu loh. Iya dan kalau misalkan lihat defensif RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lordnya ini adalah Lord Enhance. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya, mereka tapi Finn masuk dengan 1 buah wild charge. Bersama dengan Sanji tumbang. Kali ini 1 buah barrier mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Eko. Dan Kartizi mencoba untuk mukul mundur pemain-pemain RQ Hoshi kali ini. Di cancel Lordnya. Sementara Yawi bersama dengan Manic Cutie sudah mulai terlihat. Di depan mata seorang Albert kali ini 5 melawan 4. Apakah pemain-pemain dari Eko mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divine Judgment. Tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area midnya. Dipukul mundur terlebih dahulu. Tarik ulur Yawi. Dengan 1 buah barrier yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang. Menjadi target utama dari sana Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. 1 ditukarkan 1. Memang sempat menyulik ke arah Sanji. Tapi 1 buah Divine Judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim RQ Hoshi. Ya dan bahkan wild charge-nya pun dipakai untuk defensif. Mau tidak mau. Sementara kan ini Lord yang terbuka sepertinya harus direlakan oleh teman-teman RQ sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah orange buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan
hati-hati pencurian dari orange buff-nya. Ya, ini mau gak mau memang yang tadi harus ditahan juga karena Skylar memberi damage cukup lama buat Host ini tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapetin Skylar mereka tabrak habis-habisan juga karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay kan paling apa? Ice Queen One, Glowing One. Ini dia damage-nya ini bukan damage yang burst benar, tapi memang bisa memberikan efek sisi dan tapi Kartizi. Ini adalah Barats. Dengan big guy dia, otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area Benar. depannya. Jadi garda terdepan dari Eko dan kali ini Lordnya yang sudah mulai masuk ke area base turret dari Arki Hosipin mencoba untuk menahan dengan satu buah warga tapi tarik Winter Truncheon flicker mundur dari seorang Finn dan kali ini seorang Morpheus dibuka oleh seorang Benny Cutie mencoba menahan Albert di area belakangnya Sanford mengejar lagi-lagi ke arah seorang Skylar tapi Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata Skylar tumbang terkena efek dari seorang Sanford tapi ternyata Clay masih bisa mendapatkan trade tersebut kan Servant satu pribadi tapi terkena Petrify dari seorang Sanji ditahan satu buah barrier yang akan menyelamatkan hidup seorang Sanji ternyata Sanji tidak terpickle tapi ternyata Albert tumbang begitu saja Benny Cutie begitu bebas dan game pertama sepertinya tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini dari Arki Hoshi masih memiliki nyawa masih bisa melakukan defensif Yawi satu buah divine judgment dan bahkan satu buah burst dan oh my god dari RCB benar-benar coba ditahan di area depannya Clay mencoba untuk bertahan dan bahkan Benny Cutie akan memberikan